Berawal dari pasukan khusus swasta asal Tiongkok yang mendapatkan misi penting untuk melakukan evakuasi warga di kilang minyak milik perusahaan Yotim Oil yang terletak di Baghdad, Irak. Karena sebelumnya kilang tersebut mendapatkan serangan mendadak dari tentara bayaran yang masih belum diketahui alasan mereka melakukan serangan tersebut. Sesampainya di kilang, pemimpin pasukan bernama Lu Feng disambut oleh kepala Yotim Oil bernama Profesor Cheng yang akan menuntun Lu ke para warga yang akan mereka evakuasi. Sementara itu di sebuah desa yang tak jauh dari lokasi kilang minyak, kita diperlihatkan seorang tentara bayaran sekaligus mantan anggota Expendable bernama Chris Van Horn dihampiri oleh adiknya bernama Henry yang juga merupakan tentara bayaran. Henry memberikan Chris uang hasil kerjasama mereka setelah menjual senjata kepada tentara Irak. Henry kemudian meminta Chris untuk ikut dalam sebuah misi di mana Henry dan anak buahnya mendapatkan sebuah tugas untuk menculik beberapa orang yang telah menjual senjata ilegal. Namun, Chris menolak karena ia ingin merawat anak-anak yatim piatu di desa ini. Meskipun begitu, Henry tetap mengingatkan bahwa hadiah misi kali ini sangat besar sehingga Chris bisa menggunakan hadiah tersebut untuk membantu para warga di desa ini. Tidak cuma itu, Henry juga mengungkapkan kalau Chris sudah berubah dan mulai menjauhi pekerjaan ini setelah kematian ayah mereka 2 tahun yang lalu. Setelah Henry dan pasukannya pergi, Chris didatangi temannya yang bernama Owen. Kedatangan Owen ke sini untuk memperbaiki pompa sumur yang menjadi satu-satunya sumber mata air di desa ini. Namun sayangnya, saat memperbaiki pompa sumur tersebut, Owen menemukan kalau pompanya sudah rusak. Sehingga Chris harus membeli beberapa peralatan yang harganya sangat mahal, yaitu $100.000. Malam harinya, Chris dihampiri oleh ibu-ibu bernama Soraya yang juga kebingungan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Melihat Soraya dan warga sekitar terancam kehilangan sumber kehidupan, Chris pun berencana menerima tawaran misi dari Henry. Keesokan harinya, di kilang minyak, Lu dan pasukannya mulai mengangkut para warga dengan menggunakan 11 bus. Dalam evakuasi tersebut, Lu bertemu dengan putrinya bernama Mai yang ternyata bekerja di kilang sebagai peneliti. Di dalam perjalanan, mereka melewati jalan maut yang sebelumnya menjadi lokasi perang sipil. Lu lalu memutuskan melewati jalan tersebut karena memang jalan itu adalah satu-satunya jalan menuju ke jalan. Chris dan para tentara lalu menyabotase bus nomor 11 dan 8. Mereka juga sempat bertarung dengan anggota pasukan tetapi berhasil mengalahkannya, termasuk anggota wanita yang untungnya berhasil selamat. Chris dan pasukannya lalu membawa pergi 2 bus tersebut, sedangkan Lu dan anggota lainnya masih belum mengetahui kalau 2 busnya telah dibajak. Setelah keluar dari badai pasir, Lu baru ngeh kalau 2 busnya telah hilang dan menyadari bahwa badai pasir itu tidak alami. Lu kemudian memutuskan untuk mencari bus yang telah hilang dengan menggunakan helikopter. Sementara itu, Chris dan Henry memindahkan 4 sandera ke dalam mobil mereka. Di sini, Chris sadar bahwa misi kali ini sangat janggal karena orang yang mereka sandra tidak terlihat seperti penjual senjata, melainkan penjual obat kuat. Saat mereka membawa sandera tersebut melintasi lembah gurun, mereka ditemukan oleh salah satu anggota Lu bernama Shen Wei. Shen Wei pun langsung menembaki rombongan Chris dan berhasil meledakkan satu kendaraan. Akan tapi, Chris yang lebih cerdik langsung menghentikan kendaraannya dan menembaki Shen Wei secara terus-menerus, sehingga helikopter yang ditumpangi oleh Shen Wei hilang kendali lalu jatuh ke pegunungan.
Sementara itu, Lu dan Mai tak sengaja menemukan sebuah bus nomor 11 yang ditinggalkan. Di dalam bus tersebut, Lu menemukan beberapa penumpang, tetapi 4 di antaranya telah hilang diculik. Mengetahui hal itu, Lu pun langsung melakukan pencarian ke area perguruan. Henry dan pasukannya kemudian membawa Chris ke markasnya untuk menghadap ke orang yang telah menyewa mereka. Namun sesampainya di sana, Chris dibuat terkejut karena orang yang menyewa jasanya adalah temannya sendiri, yaitu Owen. Owen memberitahu Chris kalau dirinya selama ini telah melakukan transaksi jual beli senjata tanpa sepengetahuan Chris. Namun yang membuat Chris bingung, kenapa Owen menyandera orang dari kilang minyak yang tentu saja tidak ada hubungannya dengan senjata. Owen pun mengungkapkan, yaitu karena alasannya karena ia ingin menyabotase kilang minyak dan menjualnya kepada pembeli gelap. Dan salah satu sandera yang mereka bawa adalah Profesor Cheng, di mana Cheng ini menjadi kunci penyaluran minyak ke kapal pembeli. Mengetahui hal itu, Chris pun langsung membatalkan misinya. Ia lalu mengajak Henry pergi, tetapi Henry tak mau karena belum dibayar oleh Owen. Setelah Chris pergi, Owen tiba-tiba menembak mati Henry dan beberapa anak buahnya. Sedangkan 2 anak buah Henry, yaitu Knock dan Morgan, langsung berpihak kepada Owen karena ternyata mereka adalah anak buah Owen sejak awal. Saat Chris sedang melakukan perjalanan kembali ke desa, ia ditemukan oleh Lu yang curiga dengan Chris dan memutuskan untuk mengikutinya ke desa. Sesampai di sana, Chris dibuat terkejut ketika melihat jasad Henry terkapar di dalam markasnya. Di saat itu juga, Lu datang dan terjadilah duel sengit antara keduanya. Chris yang memiliki tubuh lebih besar dengan mudah melempar Lu ke sana kemari. Tetapi meskipun begitu, Lu memiliki kelincahan yang membuat perduelan mereka terlihat imbang. Chris lalu menuduh Lu sebagai pelaku yang telah membunuh adiknya. Tetapi Lu mengatakan kalau dia tidak membunuh siapapun. Pertarungan keduanya kemudian dihentikan oleh kedatangan militer sipil yang menagih senjata kepada Henry. Namun mereka langsung pergi saat Chris dan Lu tak sengaja melepaskan pemicu granat. Para militer itu lalu menembaki markas Chris, yang membuat Chris serta Lu terpaksa harus bekerja sama untuk melawan mereka. Setelah para militer itu pergi, Lu dan Chris membuat kesepakatan untuk menemukan orang yang telah membunuh Henry dan menculik orang-orang Lu. Sementara itu, di sisi lain, Owen dan pasukannya membawa Profesor Cheng ke kilang minyak, di mana di sana Owen meminta Cheng untuk memberikan kode akses agar Owen bisa menyalurkan minyaknya ke dermaga. Owen lalu terus memaksa Cheng dengan membunuh sandera lain satu persatu. Awalnya, Cheng masih belum mau memberikan kode aksesnya. Namun saat Owen hendak membunuh sandera terakhir yang merupakan putra Cheng, Cheng pun langsung setuju untuk memberikan kode aksesnya. Namun sayangnya, kode itu berada di dalam tas yang kini dibawa oleh Mai. Putra Cheng bernama Putra kemudian menyarankan Owen untuk melacak nomor telepon Mai, sehingga Owen bisa mengirim anak buahnya untuk mengambil tas tersebut. Sementara itu, Chris membawa Lu dan Mai ke desanya, di mana di sana Chris menunjukkan bagaimana dirinya menghibur para anak yatim agar mereka bahagia. No, that's the monkey. What is that? What is that? Give him the pig. Okay. What? What? Take a look. What? 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 What
Setelah menghibur anak-anak, Chris dan Lu duduk di luar, di mana Chris memberitahu Lu kalau Mei adalah wanita termantap, tertopcer, tersedap yang pernah ia lihat. Namun, Chris langsung terdiam setelah mengetahui kalau Mei adalah putri Lu. Di saat itu juga, mereka mendengar suara gonggongan anjing yang menandakan kalau desa mereka sedang disusupi. Dan benar saja, saat Chris dan Lu mengeceknya, mereka menemukan sekelompok anak buah Owen yang sedang mengedap-ngedap. Chris dan Lu pun mulai menengkel anak buah Owen satu persatu. Chris dan Lu lalu berpencar, di mana saat Chris menaiki sebuah menara, ia ditembak oleh anak buah Owen. Tetapi untungnya, Chris berhasil menghindar sebelum menara itu runtuh. Keduanya kemudian dikepung oleh Knock dan pasukannya. Namun di saat itu juga, para warga desa mulai berdatangan untuk membantu Chris. Meskipun begitu, Knock tetap tidak menyerah dan malah menantang mereka untuk berperang. Daripada berjatuhan-jatuh korban, Chris pun memberikan tas milik Mai kepada Knock dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Keesokan harinya, Mai memberitahu Chris kalau tas itu berisi USB yang memiliki kode akses untuk membuka aliran dari kilang minyak, di mana minyak di dalam perusahaan Yotim mencapai jutaan barel. Mengetahui kalau Owen akan merampas semua minyak, Chris dan Lu pun memutuskan pergi ke sana guna menghentikan Owen. Keduanya lalu pergi menggunakan truk bermesin jet, sedangkan Mai yang tak suka ditinggal memutuskan untuk menyusul mereka dengan mobil warna biru milik Chris secara diam-diam. Sementara itu, Owen sudah kedatangan kapal tangki yang akan menampung semua minyak milik Yotim. Owen lalu mulai menyuruh Cheng untuk membuka alirannya. Namun sayangnya, Owen harus memerlukan waktu 24 jam untuk menampung semua minyaknya. Gak lama kemudian, Chris dan Lu datang dengan menerobos pertahanan Owen. Keduanya lalu lanjut menghajar para anak buah Owen. Selagi keduanya bertarung, Owen memutuskan untuk pergi dari kilang dan meminta Knock untuk tetap menahan Cheng sampai semua minyak terkuras habis. Chris dan Lu kemudian masuk ke dalam ruang kontrol, di mana keduanya berhadapan dengan Knock yang ahli dalam bela diri. Dalam pertarungan itu, Lu meminta Chris untuk mengejar Owen, sedangkan dirinya akan berduel melawan Knock. Hey, Knox! Namun sayangnya, Chris terlambat karena Owen berhasil kabur sambil membawa 3 truk minyak. Untungnya, gak lama kemudian datanglah Mai sambil membawa mobil kesayangan Chris. Karena situasi sedang kacau, Chris pun minta Mai untuk mengejar Owen dengan mobil kesayangannya. Selagi Chris dan Mai mengejar Owen, Lu masih adu mekanik dengan Knock, di mana dalam pertarungan itu Lu menggunakan semprotan sabun untuk menjatuhkan Knock. Namun sayangnya, semprotan itu ucul dan menyebabkan ruangan mereka berada dipenuhi dengan gelembung sabun.
Keduanya lalu lanjut berduel. Lu yang memiliki kemampuan seperti Jackie Chan akhirnya berhasil mengalahkan Knock. Sementara itu, Chris dan Mei yang masih mengejar Owen mengalami kecelakaan karena mobil yang ditumpangi mereka tidak cocok di medan yang naik mudun seperti ini. Untungnya, sebelum mereka kehilangan Owen, Lu datang membawa truk jet. Ketiganya lalu mengejar Owen dengan truk tersebut. Namun karena tertinggal jauh, Chris pun mengaktifkan mesin jetnya sehingga mereka dapat dengan cepat mencapai Owen. Lu kemudian menabrakkan truknya ke tangki minyak dan menyebabkan 3 truk milik Owen terbalik lalu meledak. Dalam ledakan itu, rekan Owen yaitu Morgan tewas, sedangkan Owen mengalami luka bakar di wajahnya. Owen lalu pergi melarikan diri dengan mobilnya. Hal ini pun memaksa Chris, Lu, dan Mei untuk menghentikan kembali mesin jetnya. Lu kemudian menabrakkan mobil Owen dan menyeretnya ke jurang. Sebelum truk tersebut masuk ke jurang, Lu berhasil mengikat kursi Mei sehingga keduanya berhasil selamat. Sedangkan Owen yang masih di atas tebing tak sengaja terpeleset dan jatuh ke jurang sampai pindah alam. Di sini, Lu dan Mei mengira kalau Chris ikut terbawa truk. Namun gak lama kemudian, Chris tiba-tiba muncul dari bawah tebing dengan keadaan sehat. Keduanya lalu berteriak minta tolong sampai ada angkot yang datang. Di adegan kredit, Chris dan Lu beserta pasukannya memperbaiki pompa sumur dan berhasil membuat pompa tersebut kembali bekerja, sehingga warga desa dan anak-anak bisa menikmati kembali sumber air bersih. Di saat itu juga, anggota Lu datang dan menyampaikan kalau mereka mendapatkan misi baru. Lu pun mengajak Chris bergabung yang kemudian diterima oleh Chris, dan film pun berakhir.